Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah wajib hari ini pada semester 2. Bapak berharap kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran di semester ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan supaya bisa mengikutinya sampai dengan selesai. Pada pembelajaran sejarah wajib hari ini, kita akan mempelajari yaitu berkaitan dengan stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Adapun tema ataupun submateri yang akan kita bahas adalah penyeragaman yang terjadi pada masa Orde Baru, kemudian fungsi ABRI dan rencana pembangunan pada masa Orde Baru. Untuk lebih jelasnya kepada anak-anak semua, mari kita perhatikan dengan baik video yang ada di Discord berikut. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan merencanakan repelita, melaksanakan pemilu, dan mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan mengikis sisa-sisa 30 SPKI, dan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Selain itu, pemerintah Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan, suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat. Trilogi pembangunan itu adalah stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Presiden kemudian mengajukan draft Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada MPR. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penerapan dua fungsi ABRI. Konsep difungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang pertahanan dan keamanan negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, namun juga non-pertahanan dan keamanan. Di fungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan juga fungsinya di bidang politik. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil, untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau PELITA, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1978, 1983, 1988, 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Adapun REPELITA yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam REPELITA ini dimuat sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oke, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Adapun sedikit kesimpulan Pak sampaikan bahwa pada masa Orde Baru ada yang namanya penyeragaman. Apa itu penyeragaman? Di mana semua organisasi, baik itu organisasi politik, ormas, organisasi mahasiswa, semua ideologinya sama, yaitu ideologi Pancasila. Tidak boleh berbeda dari itu. Kemudian ada difungsi ABRI. Difungsi ABRI itu maksudnya adalah di mana tentara di samping sebagai alat pertahanan negara, tentara juga terjun dalam kiprah politik Indonesia. Kita lihat pada masa Orde Baru, tentara menempati posisi penting sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Kemudian dalam jangka pembangunan ataupun kebijakan pembangunan Orde Baru dilakukan ada yang namanya kebijakan pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Jangka panjang ini dirancang yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun. Adapun rencana pembangunan ekonomi ini tertuang dalam garis-garis besar haluan negara yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah sedikit kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan. Adapun hal-hal nanti yang kurang jelas, mari kita diskusikan di Discord dengan baik. Untuk itu Bapak sampaikan tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, dan konsumsi makanan yang bergizi supaya kita terhindar dari berbagai penyakit di tengah-tengah pandemi COVID hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, semangat pagi dan salam jas merah.